Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa kembali dengan saya, Kang Restu. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat, baik, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, seperti biasa kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah horor. Dan sebelum masuk ke ceritanya, bagi kalian yang baru bergabung, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Klik juga lonceng notifikasinya serta like video ini agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari channel kami. Oke, terima kasih. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi, bagaimana kisahnya? Ini dia ceritanya. Hirza dan Siska berjalan berdampingan di antara gemerlap lampu warna-warni yang menghiasi pasar malam. Suasana begitu ramai dipenuhi suara tawa anak-anak, alunan musik dari wahana, dan juga aroma harum jajanan yang menggoda selera. Siska seorang gadis ceria dengan senyum manis yang jarang pudar dari wajahnya. Sesekali menarik tangan Hirzan untuk berhenti di salah satu stand jajanan. Zan, lihat, itu ada krepas coklat favoritku, katanya dengan mata berbinar. Hirzan seorang pemuda tenang dan penyabar, hanya mengangguk dan juga tersenyum kecil. Ya sudah, kamu mau yang besar atau kecil? Tanyanya sambil mengeluarkan dompet dari saku celananya. Siska mendongak dengan cemberut pura-pura. Ya yang besar dong, kan buat dimakan berdua, ujarnya sambil tertawa. Hirzan menggeleng kecil, sudah terbiasa dengan sikap manja dan juga spontan Siska. Ia lalu memesan satu krepas coklat besar dan membayarnya sebelum memberikan kepada gadis itu. Mereka berjalan lagi menyusuri pasar malam. Sesekali berhenti melihat permainan lempar gelang atau stand yang menjual pernak-pernik lucu. Zan, ayo kita main lempar gelang. Kali ini aku yakin bisa menang. Siska pun menarik tangan Hirzan menuju permainan itu. Kamu yakin? Emangnya kamu pernah menang? Kemarin aja gak ada yang masuk, ucap Hirzan saat itu. Siska pun mengangguk mantap. Iya, aku yakin. Aku kan sudah latihan di rumah, ujarnya sambil mengambil 5 gelang dan juga mulai melemparkannya. Lemparan pertama meleset, yang kedua hampir mengenai sasaran tetapi terpental. Hirzan pun hanya tersenyum tipis. Ia menatapnya saat itu. Akhirnya lemparan terakhir berhasil masuk ke botol sasaran dan Siska melompat girang saat itu. Lihat tuh, aku menang kan? Aku menang, aku berhasil, katanya sambil menunjuk boneka kecil yang menjadi hadiahnya. Melihat kebahagiaan di wajah Siska, Hirzan tak bisa menahan diri untuk tertawa kecil. Ya sudah, akhirnya kamu menang juga. Siska tersenyum lebar dan memeluk lengan Hirzan saat itu. Makanya, kamu tuh harus percaya sama aku. Jadi pacar bukannya dukung kok, malah ngeremehin. Iya, aku salah. Maaf. Hingga singkatnya saat itu malam pun semakin larut. Tetapi keduanya masih menikmati suasana pasar malam. Hirzan dengan ketenangannya yang selalu sabar menemani Siska yang ceria dan juga penuh energi. Meski sering bertingkah seperti anak kecil, Siska selalu berhasil membuat malam mereka terasa menyenangkan. Di bawah langit malam yang diterangi lampu-lampu pasar malam, mereka berdua menikmati momen bersama tanpa perlu berkata banyak karena bagi mereka, kebahagiaan itu sangatlah sederhana, cukup dengan bersama. Hirzan dan Siska berjalan berdampingan saat itu. Di tengah hiruk-pikuk pasar malam, lampu warna-warni menggantung di setiap sudut, menerangi malam yang dipenuhi suara tawa, teriakan anak-anak yang bermain di wahana dan juga aroma makanan yang sangat menggoda selera. Hirzan mengenakan kemeja hitam dengan lengan tergulung hingga siku, sementara Siska mengenakan blausa putih dengan rok selutut yang memberi kesan anggun namun tetap santai. Sayang, aku mau es krim, ujar Siska tiba-tiba.
menarik tangan Hirzan menuju penjual es krim di dekat wahana bayang lala. Tapi kan kamu baru saja makan krepes. Emangnya gak kenyang? Balas Hirzan sambil tertawa kecil, tetapi tetap mengikuti langkah Siska. Ya kan beda sayang. Krepes kan makanan, ini kan pencuci mulut. Siska bersikeras, matanya berbinar, seperti anak kecil yang baru saja melihat permen favoritnya. Hirzan menggeleng tapi tetap mengeluarkan uang untuk membelikan es krim untuk Siska. Ya sudah, kamu mau rasa apa? Vanilla strawberry ya. Siska menerima es krim dengan penuh semangat. Lalu mereka kembali berjalan-jalan di antara deretan permainan dan juga pedagang. Hirzan selalu menikmati saat-saat seperti ini, melihat bagaimana Siska selalu bersemangat setiap kali ia mengunjungi pasar malam. Setelah beberapa saat, Siska tiba-tiba berhenti di depan sebuah stand yang menjual aksesoris. Ia mengambil sepasang gelang kain sederhana dan juga menunjukkan kepada Hirzan. Lihat sayang, pasangan gelang. Aku pakai yang ini, kamu pakai yang itu ya, katanya tersenyum manis. Hirzan menatapnya sejenak lalu mengambil salah satu gelang yang ditunjukkan oleh Siska. Kenapa tiba-tiba mau beli ini? Siska menunduk memainkan ujung rambutnya yang terurai. Ya, biar kita punya sesuatu yang sama. Anggap aja tanda kalau kita selalu bersama. Hehehe. Hirzan diam beberapa saat, lalu tersenyum tipis. Ya sudah, katanya sambil mengenakan gelang itu di pergelangan tangannya. Siska tersenyum senang dan langsung memakai gelang pasangannya. Mereka kembali berjalan-jalan hingga akhirnya Siska berhenti di depan wahana biang lala. Sayang, sekali lagi ya, ayo naik, katanya penuh semangat. Hirzan mengangkat alis saat itu. Kamu yakin? Biasanya kamu takut kalau sudah di atas. Enggak, aku sudah berani sekarang. Siska berujar mantap, meskipun suaranya terdengar sedikit ragu. Tanpa banyak bicara, Hirzan membelikan tiket dan menggandeng tangan Siska untuk naik ke wahana. Mereka duduk berdampingan di dalam gondola dan perlahan biang lala mulai bergerak naik saat berada di puncak. Siska mencengkeram lengan Hirzan dengan kuat saat itu. Kamu baik-baik saja? Tanya Hirzan menahan tawa. Siska mahuk cepat tapi matanya jelas menunjukkan ketakutan. Iyalah, aku kan cuma menikmati pemandangan, katanya berusaha terdengar santai. Hirzan tersenyum lalu mengelurkan tangan untuk menggenggam tangan Siska saat itu. Sudah, jangan lihat ke bawah, lihat ke depan saja. Siska menoleh melihat wajah Hirzan yang begitu tenang. Perlahan senyumannya kembali muncul. Mereka menikmati malam dari ketinggian ditemani gemerlap lampu kota yang terasa begitu indah. Setelah beberapa putaran, akhirnya mereka turun dan berjalan pulang dengan perasaan puas. Di perjalanan pulang, Hirzan sekali melirik Siska yang tampak mulai mengantuk. Ngantuk. Sudah, tidur. Sebentar lagi sampai. Hingga sampainya di depan rumah Siska, Hirzan mengantarkan hingga ke pagar. Yaudah, aku pulang dulu ya. Besok kamu jangan bangun kesiangan. Kita kan sama-sama masuk kerja. Iya bos, selamat malam. Selamat malam. Malam itu pun berakhir dengan perpisahan di depan rumah Siska. Singkat cerita, pada keesokan harinya, pagi datang dengan kesibukan yang berbeda. Hirzan sudah bangun sejak subuh mengenakan seragam kerjanya yang sederhana, kaos biru dengan celana panjang hitam. Setelah sarapan, ia pun segera berangkat ke pabrik sepatu tempatnya bekerja. Di pabrik saat itu, suara mesin dan ketukan palu menggema di seluruh ruangan. Hirzan bekerja di bagian produksi, memastikan setiap sepatu yang dibuat sesuai standar. Ia bekerja dengan serius dan juga teliti, jarang berbicara kecuali memang perlu. Zan,
bantu angkat bahan di belakang ya, seru salah satu rekannya. Hirzan mengangguk dan segera bergegas. Pekerjaannya cukup melelahkan, tetapi ia sudah terbiasa. Ia bekerja keras karena ingin menabung untuk masa depannya. Sementara itu di tempat lain, Siska juga sudah memulai harinya di pabrik rokok. Ia mengenakan seragam abu-abu khas pabrik, duduk di antara puluhan pekerja lain yang sedang menggulung rokok dengan cekatan. Berbeda dengan Hirzan yang pendiam, Siska lebih ceria di tempat kerja. Ia sering mengobrol dengan teman-temannya sambil bekerja. Sis, kemarin malam kamu kemana? Oh, kemarin ke pasar malam sama Hirzan. Wah, romantis banget. Hirzan itu perhatian banget ya orangnya. Iya, dia sih memang gak banyak ngomong, tapi selalu ingat hal-hal kecil. Itu yang bikin aku suka. Manjanya kalau sama aku doang, ucap Siska sembari tertawa kecil. Mereka terus mengobrol sambil bekerja, hingga akhirnya jam istirahat pun telah tiba. Siska membuka ponselnya dan mengirim pesan kepada Hirzan. Sayang, kamu udah makan siang? Hingga beberapa menit kemudian balasan pun masuk. Sudah, kamu juga jangan lupa makan ya sayang. Iya, aku sudah kok, ucap mereka berdua di SMS saat itu. Siska tersenyum membaca balasan singkat itu. Hirzan memang bukanlah tipe yang banyak bicara lewat pesan, tetapi ia selalu membalas dan itu sudah cukup bagi Siska. Setelah istirahat selesai, mereka pun kembali ke rutinitas masing-masing. Hari berjalan dengan cepat hingga akhirnya jam kerja pun telah selesai. Hirzan keluar dari pabrik dengan langkah yang santai. Tangannya sedikit kotor akibat lem sepatu yang masih menempel, tetapi ia tidak terlalu memedulikannya. Di seberang jalan saat itu, Siska sudah menunggu dengan senyum ceria. Halo, capek banget kelihatannya, sapa Siska saat Hirzan mendekat. Lumayan, hari ini banyak yang itu jadi capek. Ya sudah, ayo pulang. Nanti di rumahku aku bikinin teh hangat buat kamu. Siap bos. Ayo. Mereka pun berjalan pulang bersama, menikmati kebersamaan yang sederhana, tanpa perlu banyak kata-kata. Meskipun pekerjaan mereka melelahkan, ada satu hal yang membuat mereka tetap semangat, yaitu satu sama lain yang saling mencintai dengan penuh hati. Singkatnya, setelah berjalan cukup jauh dari pabrik menuju rumah Siska, akhirnya mereka tiba tepat saat matahari mulai condong ke barat. Waktu menunjukkan pukul 5 sore, dan suasana desa sudah mulai tenang. Beberapa anak kecil masih bermain di depan rumah, sementara para ibu mulai sibuk memasak untuk makan malam. Siska membuka pagar rumahnya dan menggandeng tangan Hirzan saat itu. Rumah itu memang tidak terlalu besar, tetapi terasa nyaman dan juga hangat. Di teras, ayah dan ibu Siska sudah duduk di santai menikmati teh hangat. Begitu melihat mereka datang, ibu Siska pun langsung tersenyum. Wah, ini dia calon menantu kesayangan, ucapnya dengan ramah. Hirzan pun tersenyum sopan dan menunduk dengan hormat. Assalamualaikum bu, pak. Waalaikumsalam. Baru pulang kerja ya nak? Iya pak, kebetulan tadi pulang bareng sama Siska gak ada lemburan, jadi ya sekalian mampir, jawab Hirzan. Siska melepas sepatunya dan langsung duduk di sebelah ibunya. Ya sudah, aku buat teh dulu ya, katanya sambil beranjak ke dapur. Ibu Siska menatap anaknya dengan penuh kasih, lalu beralih menatap Hirzan. Nak, kerja di pabrik capek kan nak? Lumayan bu, tapi ya sudah biasa. Ya namanya juga kerja, memang begitu. Yang penting halal dan berkah. Iya pak, saya juga ingin mengumpulkan tabungan
supaya bisa cepat nikah. Ibu Siska pun tersenyum mendengar perkataan itu. Iya deh, ibu senang kalian berdua sudah merencanakan masa depan dengan baik. Semoga semua berjalan lancar ya, sampai hari pernikahan nanti. Siska kembali dari dapur sambil membawa 2 gelas teh hangat, lalu menyerahkannya pada Hirzan dan juga ayahnya. Nih, teh buat kamu, katanya sambil tersenyum. Hirzan menerima dengan sopan dan mengucapkan terima kasih. Ia pun menyeruput teh itu dengan perlahan, menikmati rasanya yang manis dan juga hangat. Ayah Siska menatap mereka berdua, lalu berkata saat itu, "Jadi gimana sis? Sudah ada kepastian tanggal untuk pernikahan?" Siska pun menoleh pada Hirzan, menunggu jawaban darinya. Hirzan yang sejak awal memang tipe pria pendiam dan selalu berpikir matang-matang sebelum berbicara. Dia pun mengangguk. "Iya pak, saya sudah berdiskusi dengan keluarga saya. Rencananya kalau tidak ada halangan, insya Allah kami ingin menikah 2 bulan lagi. Nanti biar orang tuaku ke rumah Siska pak." "Alhamdulillah, itu kabar baik," jawab ibu Siska yang tampak senang. Siska tersenyum lebar lalu memegang tangan ibunya. "Iya bu, aku gak sabar. Rasanya ingin cepat-cepat jadi istri Hirzan." Hirzan pun hanya tersenyum kecil, tidak banyak bicara. Tetapi dari sorot matanya jelas terlihat bahwa ia juga memiliki perasaan yang sama. Mereka pun menghabiskan sore itu dengan berbincang santai. Sementara ayah Siska memberi beberapa nasihat tentang pernikahan. Sementara ibunya sekali bercerita tentang kehidupan rumah tangga. Hirzan mendengarkan dengan penuh perhatian dengan sekali mengangguk, menyerap semua pelajaran berharga yang diberikan oleh calon mertuanya. Setelah cukup lama berbincang, Hirzan pun melirik jam tangannya. Waktu sudah menunjukkan hampir isya. "Ya sudah bu, kalau gitu saya pamit pulang dulu ya pak, bu," katanya sambil bangkit berdiri. "Loh, ini sudah mau isya loh, gak sekalian makan malam di sini?" tawar ibu Siska. "Terima kasih bu, tapi saya harus pulang dulu. Lain kali saja ya bu, saya mampir lagi." Siska pun ikut berdiri dan mengantar Hirzan ke pintu. Setelah berpamitan, Hirzan melangkah keluar rumah. Sementara Siska masih berdiri di teras, melambaikan tangannya. "Besok jangan lupa jemput aku lagi ya," kata Siska dengan nada manja. "Iya, aku pulang dulu ya." Setelah itu Hirzan melangkah pergi, meninggalkan rumah Siska dengan perasaan hangat di hatinya. Malam itu ia tidur lebih awal, merasa lebih bersemangat untuk menghadapi hari-hari mendatang bersama wanita yang dicintainya. Dan pada keesokan harinya, seperti biasa, rutinitas kembali berjalan seperti biasanya. Hirzan bangun lebih pagi bersiap untuk bekerja. Setelah sarapan, ia pun berangkat ke pabrik sepatu melanjutkan pekerjaannya seperti biasa. Sementara di tempat lain, Siska juga sudah bersiap berangkat ke pabrik rokok. Meskipun memang pekerjaan mereka cukup melelahkan, keduanya tetap semangat karena tahu bahwa tabungan mereka belum cukup untuk mengadakan resepsi pernikahan yang cukup diinginkan oleh mereka. Di dalam hati Hirzan saat itu, ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan melakukan yang terbaik untuk membagikan Siska. Sementara itu Siska pun merasa bahwa bersama Hirzan, ia telah menemukan tempat terbaik untuk bersandar dan juga berbagi hidup. Mereka mungkin bukan pasangan yang selalu menunjukkan cinta dengan kata-kata manis, tetapi kebersamaan mereka sudah cukup membuktikan bahwa cinta sejati tidak perlu banyak bicara. Yang penting adalah tindakan dan juga komitmen untuk selalu bersama apapun yang terjadi. 1 bulan menjelang hari pernikahan, kesibukan mulai terasa di antara dua keluarga itu. Hari itu keluarga Hirzan datang ke rumah Siska untuk membahas persiapan acara.
Suasana rumah Siska terasa lebih ramai dari biasanya. Di ruang tamu, ayah dan ibu Siska duduk berhadapan dengan orang tua Hirzan. Hirzan dan Siska duduk berdampingan di samping mereka. Sesekali saling bertukar pandang sambil tersenyum. Kami pikir, mengingat kondisi sekarang, sebaiknya pernikahan ini dibuat sederhana saja ya Pak, Bu. Tapi Nani tetap berkesan. Ujar ayah Hirzan membuka pembicaraan. Ayah Siska pun mengaku setuju saat itu. Iya Pak, kami juga sependapat. Yang terpenting adalah momen sakralnya, bukan seberapa besar acaranya. Ya kan, gak perlu kita nyewa gedung-gedung besar. Cukup diselenggarakan di rumah saja. Ibu Siska pun menambahkan saat itu. Tapi nanti tetap harus ada dekorasi yang cantik, biar terasa suasana bahagianya. Nanti juga kami berencana buat panggung pengantin kecil di halaman depan, supaya acara tetap terasa istimewa. Hirzan yang dari tadi mendengarkan, dia pun ikut angkat bicara. Iya Bu, Pak, kami setuju. Yang penting acara berlangsung lancar dan nyaman untuk semua tamu. Singkatnya, setelah pembicaraan panjang, akhirnya kedua keluarga sepakat untuk mengadakan pesta pernikahan di rumah Siska dengan konsep sederhana namun tetap elegan. Dekorasi akan dibuat minimalis tapi tetap indah, dengan panggung pengantin kecil yang dihiasi bunga segar dan juga lampu-lampu gantung yang akan membuat suasana terasa romantis saat malam tiba. Mereka juga berdiskusi tentang catering, jumlah tamu yang akan diundang, serta pakaian pengantin yang nantinya akan dikenakan. Setelah semua keputusan dibuat, kedua keluarga merasa lega karena semuanya berjalan dengan lancar tanpa perdebatan yang sulit. Setelah keluarga Hirzan berpamitan dan juga pulang, Siska menarik tangan Hirzan ke dapur. Aku kepikiran sesuatu, katanya sambil senyum penuh semangat. Apa sayang? Kita kan belum prewedding. Kita harus foto prewedding. Wah, iya benar. Biar kita punya kenangan sebelum menikah. Aku juga kepikiran loh, lokasi di daerah perbukitan dekat sungai itu sih, yang indah itu. Pemandangannya kan indah banget. Ada banyak pepohonan dan juga aliran sungai yang jernih. Pasti bagus kalau dijadikan latar belakang untuk foto kita. Hirzan berpikir sejenak, lalu mengangguk. Iya sayang, itu ide yang bagus. Aku juga suka tempat-tempat alami. Siska tersenyum senang. Ya, aku sudah bayangkan sih, nanti kita pakai baju yang simpel. Mungkin kemeja putih dengan jeans. Atau kalau mau lebih formal, aku bisa pakai gaun ringan. Dan kamu bisa pakai kemeja rapi. Hirzan tersenyum kecil melihat antusiasme Siska. Ya sudah, kapan kita pergi? Minggu depan. Kira-kira ya Amin 3 lah. Biar ada waktu untuk mempersiapkan semuanya. Oke. Setelah sepakat, mereka pun mulai merencanakan sesi foto tersebut. Siska menghubungi seorang fotografer yang ia kenal, memastikan semuanya berjalan dengan lancar. Hari demi hari berlalu dan kesibukan semakin terasa. Hirzan tetap bekerja di pabrik sepatu, tetapi setiap pulang kerja, ia menyempatkan diri untuk membantu persiapan pernikahan. Siska juga semakin sibuk dengan urusan dekorasi dan juga undangan. Tetapi di sela-sela itu, ia tetap menyempatkan waktu untuk berkomunikasi dengan Hirzan, memastikan mereka tetap kompak. Seminggu kemudian, seperti yang telah direncanakan, mereka berangkat ke lokasi prewedding. Pagi itu udara terasa sejuk dan sinar matahari menyusup di antara pepohonan, membuat suasana semakin indah. Saat tiba di perbukitan di dekat sungai, Siska langsung terpesona dengan pemandangannya. Ini tempat yang sempurna ya sayang.
katanya dengan mata berbinar. Hirzan hanya tersenyum melihat kegembiraan calon istrinya. Mereka berjalan menuju titik yang paling bagus untuk pengambilan gambar. Dengan latar sungai yang sangat indah. Mereka pun saat itu mulai melakukan foto prewedding dengan pepohonan hijau yang rimbun. Mereka berdua duduk terdiam, menikmati kebersamaan yang tenang, tidak perlu banyak kata. Karena hati mereka sudah berbicara lebih banyak dari yang bisa diungkapkan dengan ucapan. Setelah sesi pertama foto selesai, mereka pun duduk dan kembali fokus pada persiapan pernikahan, memikirkan ada apa yang belum. Foto-foto prewedding saat itu diperlihatkan dengan setia. Siska merasa ada yang kurang dan jadi. Setelah melihat hasil foto yang kurang memuaskan, Siska dan Hirzan pun memutuskan akan mengambil foto prewedding lagi. Singkatnya, setelah sesi foto pertama selesai, Siska melihat hasilnya di kamera fotografer. Ia tampak memang sedikit tidak puas. Kayaknya tadi kurang bagus ya. Aku kok kepengen foto lagi. Hirzan lalu mengangkat alis, sedikit heran dengan pacarnya. Gimana? Kurang bagus? Kayaknya sudah oke deh. Tapi aku ingin beberapa foto lagi. Terutama itu, di dekat batu besar itu, yang ada di tepi sungai. Backgroundnya kan itu lebih bagus. Ayo ulangi lagi ya. Jawab Siska sambil tersenyum manis, berharap pacarnya itu setuju. Fotografer yang mendengar itu pun mengangguk. Ya udah mbak, kita bisa coba lagi. Mumpung cuacanya masih cukup bagus. Semoga tidak mendung. Akhirnya mereka kembali ke area sungai, mencari sudut terbaik. Hirzan berdiri di belakang Siska, tangannya melingkar lembut di pinggang wanita itu, yang sebentar lagi akan menjadi istrinya. Fotografer mulai mengarahkan mereka. Mbak Siska, coba sandarkan kepalamu mbak ke bawah Mas Hirzan. Terus pejamkan matanya ya mbak. Siska menuruti arahan dari fotografer itu, dan Hirzan hanya tersenyum kecil. Meski awalnya ia tidak terlalu peduli dengan sesi foto ini, kini ia mulai menikmati setiap momennya. Mereka berdua berdiri di antara alam yang hijau. Angin semilir menerpa wajah mereka dan suara gemericik air sungai menambah suasana romantis. Namun saat sesi foto berlangsung, langit mulai berubah. Awan gelap menggantung di langit, angin pun bertiup lebih kencang, dan suhu udara perlahan turun. Waduh, kayaknya mau hujan nih. Yaudah mas, kita buru-buru foto yuk. Yang terakhir ya. Siska juga merasakan angin semakin dingin. Beberapa jepretan lagi diambil, tetapi tak lama setelah itu, rintik hujan pun mulai turun. Semakin lama semakin deras. Aduh mbak, mas, ayo kita berteduh. Ini hujannya semakin deras. Takutnya ada air datang mbak, teriak fotografer itu. Mereka segera berlari ke bawah pohon besar di dekat sungai. Namun hujan yang awalnya hanya gerimis berubah menjadi hujan lebat dalam hitungan menit saja. Hirzan melihat sekeliling mencoba mencari jalan keluar. Sayang, sepertinya kita harus naik ke atas sebelum makin parah. Siska mengangguk, tetapi sebelum mereka sempat bergerak, terdengar suara gemuruh dari arah hulu sungai. Astagfirullahaladzim, waspada mbak, itu suara air, teriak fotografer panik. Mereka bertiga menoleh ke arah sungai, dan yang terlihat adalah pemandangan yang mengerikan. Air sungai yang awalnya jernih kini berubah menjadi aliran coklat pekat dengan arus yang luar biasa deras. Dari kejauhan, batang-batang kayu besar hanyut terbawa arus. Hah, banjir bandang. Siska panik saat itu dengan suaranya gemetar. Hirzan pun langsung meraih tangan Siska. Sayang, ayo kita lari ke atas, cepat. Mereka saat itu yang panik pun mencoba berlari ke arah bukit tempat motor mereka diparkir. Tetapi jalannya menanjak dan menjadi licin karena hujan.
Tanah yang basah membuat pijakan mereka tidak stabil, dan mereka berkali-kali hampir terpleset saat itu. Air sungai naik semakin cepat, menghantam bebatuan besar di sepanjang aliran sungai. Derasnya arus mulai meluap di area tempat mereka berdiri. Fotografer berusaha berlari lebih dulu, tetapi tiba-tiba ia terpleset dan jatuh ke dalam arus sungai yang deras. "Pak Joko! Pak!" Siska berteriak kencang, tetapi dalam hitungan detik saja, tubuh fotografer itu lenyap terbawa oleh arus. Irisan menggenggam tangan Siska semakin erat. "Sayang, kita harus naik sekarang. Cepat!" Namun sebelum mereka sempat bergerak lebih jauh, air yang datang dari hulu pun menghantam mereka dengan kekuatan luar biasa. Tubuh mereka terhempas ke dalam arus sungai yang ganas. Siska berteriak, tetapi suaranya tertelan oleh suara derasnya air. Irisan yang berusaha menggapai tangan Siska pun, tetapi arus terlalu kuat. Mereka terseret jauh terbawa ke dalam pusaran air yang tidak memberi kesempatan untuk melawan. Di tengah derasnya arus, Siska berhasil meraih tangan Hirzan. Matanya penuh ketakutan saat itu. "Sayang, jangan lepasin aku." "Iya, aku gak akan ninggalin kamu. Kamu tenang saja," jawab Hirzan dengan sisa tenaga yang ia miliki. Mereka berusaha bertahan, tetapi tubuh mereka terus dihantam oleh bebatuan dan kayu yang terbawa arus. Nafas mereka semakin sulit, tenaga mereka terkuras, dan kesadaran mereka pun mulai menghilang saat itu. Hingga akhirnya mereka tenggelam bersama dalam pelukan, menggenggam tangan satu sama lain seakan tidak ingin berpisah. Hirzan dan Siska yang terbawa arus, dia pun terbentur oleh batuan yang begitu besar dan juga keras. Hingga pada saat itu, nyawa ketiga orang itu sudah tak terselamatkan. Singkatnya keesokan paginya, pencarian pun dilakukan oleh warga dan juga tim SAR. Setelah beberapa jam menyisir aliran sungai, akhirnya mereka menemukan sesuatu yang membuat semua orang terdiam. Di tepi sungai yang jauh dari lokasi awal, dua tubuh ditemukan dalam keadaan tak bernyawa. Hirzan dan Siska masih dalam posisi saling berpelukan. Tangan mereka masih saling menggenggam erat, seakan mereka tetap menjaga satu sama lain hingga akhir hayat. Kesedihan pun menyelimuti keluarga dan teman-teman mereka. Tak ada yang menyangka bahwa perjalanan cinta mereka akan berakhir dengan cara seperti ini. Sementara jasad dari fotografer itu sampai saat itu belum ditemukan. Namun di sisi lain, bagi mereka-mereka yang mengenal Hirzan dan juga Siska, mereka tahu bahwa pasangan itu telah pergi dengan cara yang paling setia, bersama dalam pelukan hingga akhir waktu. Berita banjir bandang itu dan longsor di tempat wisata perbukitan itu dengan cepat menyebar. Sementara suasana rumah Hirzan dan Siska yang sebelumnya dipenuhi dengan kebahagiaan dan juga kesibukan mempersiapkan pernikahan, kini berubah menjadi lautan air mata dan juga kesedihan yang mendalam. Orang tua Siska yang sejak pagi menunggu kepulangan putrinya mulai merasa gelisah ketika langit semakin mendung. Beberapa kali mereka mencoba menghubungi Siska, tetapi tidak ada jawaban. Hingga akhirnya ada ketukan keras di pintu rumah mereka. Saat pintu dibuka, terlihat seorang tetangga yang wajahnya penuh kecemasan. "Pak, Bu, saya barusan dengar cerita. Itu katanya di tempat wisata perbukitan, tempat Siska pergi, ada banjir bandang dan longsor," ucap tetangga itu dengan suara bergetar. Bu Siska langsung melemah dengan tubuhnya seketika gemetar. "Apa? Itu tempat Siska pergi tadi pagi untuk prewedding?" Suaranya lirih hampir tidak percaya. Sementara ayah Siska yang biasanya tegar pun langsung pucat. Ia buru-buru meraih ponselnya mencoba menghubungi nomor Siska dan juga Hirzan. Namun tidak ada jawaban. Di sisi lain, keluarga Hirzan juga menerima kabar serupa. Ibunya yang mendengar berita itu pun langsung terjatuh duduk di lantai. Air matanya tumpah tanpa bisa dibendung. Ayahnya hanya bisa berdiri kaku, wajahnya penuh dengan kecemasan dan juga ketakutan. Mereka semua segera bergegas menuju lokasi kejadian, berharap masih ada keajaiban. Namun begitu tiba di lokasi,
Harapan mereka seketika hancur saat seorang petugas kepolisian mendekati mereka dengan wajah serius. "Apakah Anda keluarga dari Rizan dan Siska?" tanya dengan pelan. Ayah Siska yang masih berusaha menahan tangis. Dia pun mengangguk lemah. "Iya pak, itu anak kami." Petugas kepolisian itu pun menunduk, seakan merasa berat untuk mengucapkan kalimat saat itu. "Ini pak, kami telah menemukan 2 jasad. Berdasarkan ciri-ciri dan pakaian yang mereka kenakan, kami yakin mereka adalah anak bapak yang kemarin melakukan foto prewedding pak." Begitu mendengar itu, Ibu Siska pun langsung menjerit histeris dan jatuh pingsan di tempat. Ibu Irzan pun mengalami hal yang sama. Ayah mereka hanya bisa berdiri kaku dengan air mata mengalir deras di wajah mereka masing-masing. Tidak ada kata yang bisa menggambarkan betapa hancurnya perasaan mereka. Anak-anak mereka yang sebentar lagi akan menikah, kini telah pergi untuk selamanya. Berita duka ini pun segera menyebar ke seluruh keluarga, sahabat dan juga kerabat. Dalam sekejap suasana yang sebelumnya penuh kegembiraan berubah menjadi lautan duka. Semua persiapan pernikahan yang sudah hampir selesai kini harus dibatalkan. Ayah Siska dengan suara bergetar pun mulai menelpon vendor-vendor yang telah mereka pesan sebelumnya. "Halo, maaf pak, pernikahan yang rencananya digelar 2 minggu ke depan dibatalkan pak. Kami mohon maaf." Beberapa pihak yang dihubungi pun awalnya terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa pernikahan yang tampaknya akan menjadi momen bahagia itu kini berubah menjadi tragedi yang sangat mengerikan. Undangan yang sudah dicetak dan siap dibagikan akhirnya dibiarkan menumpuk di sudut rumah, tak akan pernah digunakan. Gaun pengantin Siska yang sebelumnya ia pilih dengan penuh kebahagiaan kini hanya tergantung di lemari tanpa pernah ia kenakan. Catering yang sudah dipesan dalam jumlah besar pun semuanya telah dibatalkan. Dekorasi panggung pengantin yang seharusnya menjadi tempat mereka duduk sebagai raja dan ratu kini tidak lagi memiliki arti. Di tengah suasana duka itu banyak orang yang datang melayat. Sahabat-sahabat mereka, para tetangga dan bahkan rekan kerja mereka berdatangan untuk memberikan penghormatan terakhir. Di rumah duka itu, foto prewedding yang baru saja mereka ambil beberapa hari lalu dipajang di meja. Di samping peti mereka yang diselimuti kain putih. Dalam foto itu, Siska dan Irzan tampak bahagia, tersenyum ke arah kamera dengan penuh cinta. Siapa sangka bahwa itu adalah kenangan terakhir mereka bersama. Tak menyangka ya, nasib mereka begitu tragis. Ya Allah, semoga diberikan tempat yang terbaik. Tidak ada yang bisa berkata-kata. Kepergian mereka terlalu mendadak dan juga terlalu menyakitkan. Hingga singkatnya saat itu, pada sore harinya, hari pemakaman pun telah tiba. Ribuan orang mengantar mereka ke tempat peristirahatan terakhir. Prosesi berjalan dengan penuh haru, doa-doa terus dipanjatkan untuk keduanya. Bahkan makam mereka berada di jajaran. Saat peti mereka perlahan diturunkan ke dalam tanah, Ibu Siska dan juga ibu dari Irzan kembali menangis histeris. Mereka menangis sejadi-jadinya, merasa tidak rela kehilangan anak-anak yang mereka cintai. Ayah Irzan dan ayah Siska berusaha tegar, meskipun air mata mereka tak bisa dibendung. Mereka menatap makam anak-anak mereka dengan tatapan kosong, seolah tidak percaya bahwa ini semua benar-benar terjadi. Setelah pemakaman selesai, orang-orang pun mulai meninggalkan lokasi. Namun keluarga mereka masih tetap di sana, menatap nisan yang baru saja dipasang. Ayah Siska menatap nama mereka dengan mata sembah. Ya Allah, jika mereka memang ditakdirkan untuk bersama, tempatkan mereka di tempat yang terbaik ya Allah. Sementara itu di langit yang mendung, angin berembus lembut seolah membawa pesan bahwa cinta mereka tidak pernah berakhir.
Meskipun dunia telah memisahkan mereka di alam lain, mereka pasti akan tetap bersama, seperti seorang yang selalu mereka impikan. Cerita pun selesai. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan bagi kalian semua. Semoga kalian semua bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.